warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Safrial TV dan para mahasiswa yang mengambil mata kuliah dramaturgi, tanpa terasa kita sudah masuk ke 7 ajar yang ke-7. Semakin meningkat materi kita untuk memproduksi karya-karya, mulai dari yang sederhana sampai ke yang lebih lanjut. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, lebih jauh, menyajikan materi yang baru, mari kita berserah diri kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Tanpa kekuasaannya, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, kepadanya lah kita menyembah dan kepadanya lah kita minta tolong. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Manusia yang punya kepribadian sidik, amanah, tablik, fatonah. Itu manusia yang langka pada masa sekarang ini. Mempunyai 4 sifat itu. Ditambah lagi, di samping akhlak yang sempurna, ia selalu menyempurnakan akhlak orang lain. Selalu mengingatkan, memberikan 7 ajar, memberikan patang larang. Itu yang harus kita lakukan. Baik sesama teman, kepada masyarakat, kepada keluarga, kita harus sampaikan. Patang larang dan 7 ajar, bahagian dari kearifan lokal, dari budaya kita. Saudara-saudara sekalian, semakin meningkat materi perkuliahan kita untuk menuju memproduksi karya-karya film pendek. Kalau pada konten sebelumnya, Anda dapat program membuat 2 episode. Meskipun dari beberapa yang melakukannya, durasinya, bahkan dialognya tidak terlalu banyak. Sekarang kita sudah mulai membangun cerita 3 episode. Berarti ada 3 tempat. Ada 3 tempat. Nah, di samping 3 episode itu kita sudah mulai membangun alur cerita. Ya. Pada kesempatan ini Anda boleh merancang cerita ini. Sedemikian rupa, apakah menggunakan alur tradisional, yaitu preposisi dulu, berkenalan dulu antar tokoh. Nah, kemudian setelah itu timbul keakraban, percintaan, timbul salah pendapat atau persoalan konflik, klimaks dan penilaian. Bagaimana Anda menyusun tahapan alur itu pada 3 episode? Saya tidak menganjurkan Anda harus mengikuti alur tradisional urusan seperti itu. Anda bisa melakukan dengan alur kontemporer. Misalnya Anda memulai dari konflik dulu. Yang penting sudah ada alur cerita yang ditata sedemikian rupa. Jadi 3 episode, yang saya katakan episode itu maksud saya itu 3 babak. Saya bisa koreksi lagi, ini 3 babak. 3 babak, seperti yang kita lakukan kemarin itu 3 tempat, ini juga 3 tempat. Jadi 3 babak. Di dalam cerita itu ada setting tempat 3. Lalu, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, personal pemain. Ya, berkaitan dengan properti, berkaitan dengan kostum.
dengan kostum. Saya beri contoh. Anda ingin membuat cerita tentang percintaan. Seseorang mahasiswa yang ketemu kebetulan di rumah sahabatnya, berkunjung ke rumah sahabatnya, bertemu dengan keluarga sahabatnya yang baru datang dari desa. Nah, kita tidak mengatakan mendoktrinkan bahwa gadis desa itu, mohon maaf nih, berpakaian culun misalnya, berpenampilan culun misalnya, atau berpenampilan yang desa. Tidak semua gadis desa sekarang. Tapi oke lah, kita bersepakat misalnya bagaimana dia cara berpakaiannya, karena orang gadis desa itu grogi jumpa dengan pemuda kota. Nah, kita siapkan bagaimana pakaiannya. Tentu tidak perlu harus mencari pakaian-pakaian beli lagi, tidak perlu. Apa yang ada disesuaikan, cara dia mungkin bersikap dan sebagainya. Nah, bagi yang tokoh laki-laki dari kota, tentu mungkin tidak ada banyak persoalan karena kesehariannya anak-anak kota, anak kuliah di kampus. Walaupun dari desa, tapi sudah tahu bagaimana perilaku anak kota, cara berpakaian anak kota. Lalu ini alur ceritanya Anda kembangkan. Apa yang mau Anda sampaikan? Amanat apa yang mau Anda bebankan kepada dua tokoh ini? Misalnya Anda ingin menggambarkan perubahan psikologis. Tentu dari episode pertama, dari babak pertama ke babak kedua ada perubahan psikologis. Misalnya ada perubahan yang secara visual kita tampilkan tokoh wanita tadi yang berpakaian ala-ala desa berubah berpakaian ala-ala kota. Jadi secara visual kita bisa lihat, misalnya kita memvisualkan perubahan perilaku dia. Tentu perubahan cara dia berpakaian, cara dia bersikap, mungkin cara dia berdandan. Ya, kita melihat karena dia ketemu dengan laki-laki kota, maka terjadi perubahan sikap secara psikologis. Misalnya kita menggambarkan seperti itu. Atau perubahan laki-laki yang dia mungkin bandel, suka merokok atau bagaimana, setelah ketemu gadis desa, dia berubah perilakunya. Itu satu contoh gambar yang sederhana tentang cerita. Nah, alur cerita inilah yang Anda bangun. Anda bangun sedemikian rupa, tentu dengan ada pemain-pemain pendukung. Nah, untuk 3 setting tempat ini, tentu kita melibatkan orang lain juga, dan tentu ini bukan lagi secara natural. Diperlukan naskah, minimal naskah sederhana. Minimal naskah sederhana. Maksud saya naskah sederhana itu adalah naskah untuk mengarahkan alur cerita. Nah, kita kembali ke konsep tradisional. Jadi kita libatkan beberapa pemain, mungkin teman-teman kos, mungkin anak-anak sekolah yang kita kenal, mungkin saudara kita yang kita libatkan, lalu kita sebagai sutradaranya dan kita sebagai pemain utama. Ingat, Anda sebagai pemeran utama dan Anda sebagai sutradara. Nah, ini yang harus diperhatikan adegan per adegan cerita. Jadi Anda perlu misalnya memberikan garis besar dari cerita, seperti halnya dilakukan oleh seni pertunjukan rakyat. Dikumpulkan pemain, ada berapa pemain yang Anda libatkan. Nah, ini perlu proses. Misalnya ini settingnya di rumah, berarti melibatkan keluarga, Anda dan beberapa keluarga. Katakanlah melibatkan ibu, melibatkan bapak, melibatkan kakak, melibatkan adik, sama Anda ada 5. Bagaimana Anda mengatur sedemikian rupa? Tentu dari kelima ini kita tidak mungkin menambah lagi yang merekam.
bagaimana mengaturnya supaya ada yang berperan untuk mengambil videonya. Satu. Kemudian sedapat mungkin pengambilan video itu tidak sifatnya tetap. Jadi ada pengambilan yang close up misalnya. Jadi setting pengambilan gambarnya itu tidak harus seperti kita peran 1 dan peran 2. Jadi ada bagian yang saya tetapkan bisa diambil lebih dekat gitu. Jadi ada satu orang yang mengambil. Nah, ini yang bagaimana mengaturnya. Mengaturnya sedemikian rupa, dan tentu Anda tidak mungkin dapat mengambil itu kalau sekali jadi. Jadi misalnya babak pertama di rumah, di babak itu mungkin Anda bisa mengambil video itu sampai 4-5 kali. Misalnya nih, ada 5 tokoh tadi, tokoh bapak dengan tokoh ibu yang lagi bicara di kursi, yang mengambil videonya Anda. Itu Anda mengambil mungkin pertama sekali dalam jarak yang cukup, mengambil videonya utuh. Kemudian mungkin ada bagian yang Anda ambilkan per orang, close up, seperti saya ini close up ketika dia bicara, dan ibu ketika bicara close up. Nah, ini bisa akan terjadi pembicaraan itu, dialog itu berulang-ulang, bisa akan terjadi. Saudara-saudara sekalian, itu yang harus Anda lakukan, yang dikatakan namanya dalam kita mengambil scene-nya. Scene ini siapa? Di scene ini nomor berapa? Siapa yang bicarakan tentang apa? Jadi Anda data dulu. Jadi skenario sederhananya Anda data dulu. Misalnya ini peristiwa di ruang tamu. Ya, ada yang masuk, siapa dulu masuk, misalnya di kursi panjang seperti saya ini, siapa yang dulu masuk. Itu Anda dicatat. Lalu kemudian siapa yang kedua masuk. Lalu bagaimana, siapa yang memulai dialog, tentang apa. Ini skenario sederhana. Nah, saya ingatkan pada Anda, sebaiknya topik pembicaraan saja dulu. Jangan naskah dialognya, karena akan problem nanti. Apalagi bagi orang-orang yang tidak pernah shooting. Jadi misalnya kalau tokoh bapak dengan ibu, Anda jelaskan, bapak bicarakan tentang ini aja. Lalu Anda kode. Jadi saya memakai kamera kode, misalnya kode dengan jempol, isyarat. Jadi bapak tuh pas bicara, tunjuk bapak bicara, tunjuk bapak, lalu berhenti, kembali ke ibu, tunjuk ibu, berhenti. Jadi begitu kita mengaturnya pembicaraan, supaya tidak bentrok bicaraannya, sampai mereka secara natural mereka tak perlu lagi diatur, artinya seperti dialog biasanya. Itu yang Anda buat. Lalu saya ulangi lagi, pertama buat alur cerita, buat alurnya, mau alur tradisional, alur kontemporer, alur sungsang, terserah Anda, alur cerita. Kemudian pilih tokohnya, tokoh utamanya jelas Anda satu. Ya, Anda satu. Tokohnya apa? Jadi alur cerita tentu berkaitan dengan ide cerita apa, alur cerita. Pilih tempatnya. Jadi Anda jangan pilih tempat-tempat yang sulit, sehingga mengganggu Anda ketika mengambil video. Ya, cari yang aman. Di taman, oke, misalnya tidak ramai orang. Jadi ketika Anda mengambil, Anda bisa mengambil di hari-hari tertentu, katakanlah hari Minggu, hari Senin. Nah, kemudian sesuaikan kostumnya. Tentu tidak mungkin dari awal sampai akhir kostumnya itu juga.
Nah, ini Anda buat, dan tentu mungkin saja Anda perlu beberapa kali karena pindah tempat, misalnya ada syuting pagi, kemudian ada syuting sore, mengambil sorenya untuk mengurus suasana. Atau hari ini sudah siap satu babak berikutnya lusa, jadi ada atur seperti itu. Lupa sehingga ada jadi ketika diedit menjadi satu kesatuan film cerita. Perlu saya ingatkan, masalah pemain, Anda silahkan memilih pemain sesuai dengan jumlah yang bisa Anda kendalikan. Saya sarankan tentu lebih dari 2 pemain, karena dia ada tokoh utama, ada tokoh pendukung. Jadi silahkan, dan selagi Anda mampu mengendalikan, silahkan cari pemain. Ini, jadi saya ingatkan lagi, konten kita ketiga ini berkaitan dengan 3 babak. 3 babak, jadi ada babak pembukanya, stasi pembukanya, babak isinya, babak endingnya, kalau boleh kita katakan alur seperti itu. Mengambil 3 lokasi. Ya, mengambil 3 lokasi. 3 lokasi ini bisa jadi lokasi pertama dan ketiga itu sama. Misalnya di rumah nih, lalu di luar rumah, indoor, outdoor, itu kembali ke rumah. Tidak ada masalah. Yang penting peristiwa itu mengesankan situasinya berbeda. Tentu menggambarkan itu adalah pertama dengan kostum, pakaian. Saudara-saudara sekalian, karena ini berkaitan dengan mungkin saja Anda mengambil video itu secara close up, yang perlu Anda perhatikan juga makeup pemain. Saya tidak mengatakan harus, tapi sekedar Anda ketahui ada kalanya kamera yang tajam dan raut muka yang biasa tidak bermakeup itu dengan pencahayaan lampu jadi berubah. Jadi makeup pemain itu harus diperhatikan. Tidak norak, natural, tapi kalau dapat Anda pilihlah makeup dengan tidak punya efek negatif dengan pencahayaan atau kamera, sehingga betul-betul orangnya natural. Jadi ini adegan kita yang ketiga ini, 3 adegan yang konten ketujuh ini yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama tadi saya ulangi lagi, Anda cari ide ceritanya tentang apa, karena ini 3 babak. Lalu siapa tokoh utamanya, yaitu Anda sendiri, siapa lagi, Anda tinggal pilih. Dan ini terkonsep, tidak seperti babak pertama dan babak kedua, natural, ini terkonsep. Nah, yang kedua, Anda sudah tentukan tempatnya di mana, settingnya itu di mana, Anda mau syuting di mana. Ketiga, buatlah skenario sederhana. Anda tentu menghayalkan, akan mengambil supaya tidak kaku. Ada video-video yang close up, yang dekat seperti ini. Ada yang jauh. Nah, tentu kita harus ambil. Bisa Anda menggunakan 1 HP, bisa 2 HP. Kalau 2 HP tentu seperti yang saya katakan pada awalnya, ada HP yang standby kameranya untuk tetap, dan satu lagi yang berjalan. Itu yang berjalan ini juga memperhatikan sisi mengambil jangan sampai terganggu dengan HP yang tetap, untuk bisa dipilah-pilah. Dari sisi mengambilnya, dan kemudian ingat kostum, sesuaikan dengan cerita. Disesuaikan dengan cerita, kostum apa yang dia pakai.
betul-betul menggambarkan. Kalau tadi saya katakan misalnya gadis desa, bagaimana secara visual Anda bisa mengatakan teknik munculnya, ini munculnya gadis desa, bukan gadis kota, tentu dengan pakaiannya, perilakunya, gitu. Itu harus Anda perhatikan. Mewakili maksud saya. Jadi secara visual orang melihat, oh ini gadis desa, oh ini laki-laki kota, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian karena ini melibatkan orang lain, langkah terbaik sebelum Anda mengambil gambar, ide ceritanya Anda sampaikan. Jadi Anda meeting dulu, kumpulkan. Boleh jadi 3 kali meeting. Meeting pertama untuk babak pertama. Meeting kedua mungkin di tempat shootingnya itu babak kedua. Meeting ketiga ketika mau memulai juga mengambil gambar pada babak ketiga. Jadi dikumpulkan dulu, lalu saya anjurkan Anda jangan membuat naskah teks, karena itu akan jadi beban bagi pemain untuk menghafalnya. Cukup ide cerita. Jadi ketika meeting bisa jadi kita membuat simulasi. Katakanlah kita sebagai sutradara, ada pemain mau kita arahkan, kita kasih kode. Karena kita di luar kamera misalnya tidak diambil menggunakan tunjuk jari. Katakan dengan menggunakan kelingking ini aja. Misalnya ada tunjuk dia bicara, kelingking stop, jempol gantian, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa atur sedemikian rupa secara natural. Nah, ketiga, pengambilan gambar. Jadi jangan monoton, bukan satu kamera tetap saja, standby stuck aja, tapi ada kamera yang bergerak. Karena ada kemungkinan kita mengambil yang close up. Oleh karena itu, di samping Anda, mungkin di sebagian pemain itu bisa Anda arahkan untuk mengambil videonya. Mari kita coba dalam kepapaan kita dalam ilmu perfilman ini, tapi kita mencoba dengan sebisanya, mudah-mudahan hasilnya akan bagus. Terima kasih dan selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.